Assalamualaikum. Selamat datang di Risalah Hati Channel. Tempat di mana kisah sederhana menjelma jadi pelajaran berharga. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar. Karena satu dukungan kecil darimu berarti besar bagi kami untuk terus berkarya. Selamat menikmati kisahnya. Demi kesembuhan ibu, aku dan saudara tiriku rela dinikahi dokter tua kaya raya. Tak disangka endingnya bikin nangis. Hidup adalah serangkaian pengorbanan, dan terkadang kita dipaksa memilih antara cinta, keluarga, dan harga diri. Namaku Elisa, dan inilah kisah luka yang nyaris menghancurkan kami. Bersama saudara tiriku, Farida, kami menyusuri lorong takdir yang gelap demi satu tujuan, menyelamatkan nyawa ibu kami. Hari itu langit mendung. Awan-awan gelap menggantung rendah seolah ikut merasakan apa yang tengah kami jalani. Di depan rumah sakit yang aroma antiseptiknya begitu menusuk, aku berdiri memandangi ruang ICU dengan mata sembab. Farida duduk di sampingku, memeluk lutut, wajahnya pucat, dan matanya kosong. "Ibu, butuh cangkok hati," gumamku pelan, hampir seperti bisikan kepada diriku sendiri. Farida menoleh, suaranya parau. "Dan kita gak punya uang segitu banyak, Lis. Bahkan setengahnya pun gak ada." Aku menggertakkan gigi. Ada amarah yang menyesakkan dada. Amarah kepada dunia, kepada keadaan, bahkan kepada Tuhan, meski aku tahu itu salah. "Apa kita harus ngemis ke ayahmu?" tanya Farida getir. "Mungkin dia bisa bantu." Aku menoleh cepat. "Dia bukan ayahku, Farida. Dia cuma suami ibu. Lelaki yang ninggalin kita begitu aja waktu ibu mulai sakit. Lelaki pengecut." Farida diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Meskipun kami bukan saudara kandung, dia tetap darah daging lelaki itu. Tapi aku tahu, rasa kecewanya sama besar. Dia juga ditinggalkan. Jadi, kita harus gimana? Farida berdiri, suaranya meninggi. Kita cuma dua perempuan miskin yang gak tahu harus ngapain. Sementara ibu di dalam sana, melawan maut. Aku menatapnya lama. Jantungku berdetak kencang. Aku tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Dan aku tahu Farida tidak akan setuju. "Aku akan temui Om Darto," kataku pelan. Farida terperanjat. "Kamu gila? Lelaki itu, dia pemilik klub malam. Dia itu manusia iblis. Kamu tahu sendiri dulu dia pernah." "Aku tahu," potongku tajam, mencoba menahan air mata. "Tapi dia satu-satunya orang yang pernah bilang akan bantu kita dengan syarat." Farida melangkah mendekat, mengguncang bahuku. "Jangan, Lis. Demi Tuhan, jangan. Kita cari cara lain. Aku akan jual ginjalku kalau perlu." Aku menatapnya dengan pandangan sayu. "Dan kalau ginjalmu gak cocok? Atau kamu mati? Apa itu yang ibu mau lihat saat dia sadar nanti?" Tangis kami pecah. Dua perempuan muda, terjepit antara hidup dan mati, cinta dan kehormatan. Dunia begitu kejam pada kami. Tapi aku sudah memutuskan. Aku akan menemui Om Darto malam ini. Malam turun dengan pelan. Dingin menyelinap hingga ke tulang. Aku berdiri di depan klub malam itu. Bangunan mewah dengan lampu warna-warni yang tak pernah tidur. Dari dalam terdengar tawa, musik, dan dunia yang berbeda dari kehidupanku. "Elisa, kan?" Suara berat menyapaku dari balik pintu kaca. Om Darto berdiri di sana dengan setelan rapi. Senyum licik terpampang di wajahnya. "Aku datang untuk menepati janji yang pernah Bapak tawarkan," kataku dengan suara gemetar. Dia tersenyum puas.
lalu mengangguk pelan. Masuklah. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan dan ditukar. Dan malam itu, aku menukar sebagian dari diriku untuk satu harapan, menyelamatkan ibu. Tapi tak ada yang pernah memberitahuku bahwa pengorbanan yang terlalu besar bisa menghancurkan jiwamu perlahan-lahan. Aku, Elisa, tinggal bersama Farida dan ibu kami, Bu Murni, di sebuah rumah kayu reot di pinggiran desa. Setiap pagi, aroma tanah basah dan daun pisang memenuhi udara saat kami bersiap mendorong gerobak sayur. Namun 3 bulan lalu, ibu sakit keras dan tak lagi bisa berdiri. Aku menggantikan beliau menjual sayur, sementara Farida bekerja serabutan di warung dan menjahit hingga larut. Kami bukan saudara kandung, tapi darah dan air mata telah menjadikan kami satu jiwa. Rumah kami berdinding anyaman bambu, beratap seng yang berlubang. Setiap kali hujan turun, kami harus berlarian menaruh ember-ember plastik untuk menampung air bocoran. Tapi di sanalah tawa dan tangis kami bermula, di bawah atap yang hampir roboh, di antara dinding yang tak bisa menahan dingin malam. Pagi itu, matahari belum tinggi saat aku pulang dari pasar. Langkahku lelah, kaki terasa berat karena gerobak sayur yang hampir kosong. Tapi yang lebih berat adalah isi kepalaku. Farida menyambutku di depan rumah, masih mengenakan daster lusuh dan rambut yang dikuncir asal. Di tangannya ada kantong plastik berisi obat generik. "Obat ibu tinggal 2 strip," katanya lirih. "Dan dokter bilang, beliau butuh perawatan intensif." Aku meletakkan gerobak di samping rumah, menghela napas panjang. Aku tahu. Farida menatapku lama. "Kita gak bisa terus begini, Lis. Tiap hari kita cuma bertahan. Tapi ibu, dia butuh diselamatkan, bukan sekadar ditenangkan." Aku terduduk di kursi bambu, memandangi tanah. "Aku jualan sayur, kamu jahit sampai dini hari. Kita udah lakuin semua yang kita bisa. Tapi belum cukup." Farida membanting obat ke meja. Suaranya pecah. "Kita butuh 30 juta. Lis, kita bahkan gak punya 300.000. Aku diam, lalu perlahan menengok ke arahnya. "Farida." "Apa?" Aku bakal temui Om Darto malam ini." Wajahnya langsung berubah. "Jangan bercanda. Kamu tahu dia itu siapa?" "Dia satu-satunya yang pernah nawarin bantuan, Farida. Dia bilang, kalau butuh uang, aku tinggal datang." "Dengan imbalan apa? Kamu pikir dia bakal kasih uang begitu aja?" Aku berdiri, berusaha menahan air mata. Aku tahu risikonya. Tapi aku lebih takut kehilangan ibu. Kalau dia mati, Farida, kita gak akan pernah maafin diri kita sendiri. Farida menghampiriku, memelukku erat. Tubuhnya gemetar, dan aku bisa merasakan isaknya menekan bahuku. "Aku gak mau kamu terluka, Lis. Kamu satu-satunya yang aku punya." Aku menarik napas dalam. Aku juga gak mau. Tapi terkadang, cinta itu harus berani hancur, demi menyelamatkan yang lebih berharga. Kami berdua terdiam dalam pelukan yang dingin. Di luar, angin meniup dedaunan pisang, menggoyangkan genting tua rumah kami. Di dalam, 2 perempuan muda sedang berdiri di tepi jurang, dan salah satu dari kami harus melompat lebih dulu. Karena cinta tak selalu berbentuk pelukan hangat. Kadang, cinta adalah luka yang kita pilih sendiri dengan harapan seseorang bisa tetap hidup meski kita perlahan mati. Obat-obatan semakin mahal, dan dompet kami selalu kosong. Setiap pintu yang kami ketuk ditutup dengan keangkuhan. Tante Surti membanting pintu setelah menghardik kami, sementara Pak Samin tak mau membantu. "Kalian pikir saya bang berjalan? Sudah cukup saya bantu dulu waktu kalian pindah ke sini. Tolonglah, cuma pinjam, Pak," bisik Farida saat itu.
Tapi wajah Pak Samin tetap dingin, tak bergeming sedikit pun. Aku menarik tangan Farida dan menyeretnya menjauh. Kami melangkah pulang dengan kepala tertunduk. Debu jalanan menempel di sandal yang hampir putus. Di tengah jalan, Farida tak kuasa lagi menahan perasaannya. "Apa kita ini sampah, Lis?" Tangisnya meledak. "Apa kita seburuk itu sampai gak ada satupun orang yang mau bantu?" Aku menggenggam tangannya erat. "Kita gak salah, Farida. Mereka yang kehilangan hati." Farida berhenti berjalan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang oleh isakan yang dalam. Aku berdiri di sampingnya, membiarkan tangis itu tumpah. Karena aku tahu, kadang manusia cuma bisa bertahan lewat air mata, bukan harapan. Tapi malam itu, kami tak diberi waktu untuk beristirahat dari luka. Ketika kami sampai di rumah, suasananya sunyi, terlalu sunyi. Jantungku mulai berdegup kencang. "Ibu?" panggilku sambil membuka pintu. Tak ada jawaban. Farida berlari ke kamar, dan aku mengikuti. Di sana, tubuh ibu tergeletak kaku di atas tikar. Mulutnya berbusa, matanya separuh terbuka. "Ibu!" Tangisan Farida kembali pecah. Kali ini lebih menyayat. Aku langsung mengangkat kepala ibu ke pangkuan, mengguncang tubuhnya. "Ibu, bangun! Ibu, tolong bangun, jangan tinggalin kami." Tanganku gemetar saat merogoh ponsel tua dari saku. Sinyalnya lemah, tapi cukup untuk menghubungi puskesmas. Puskesmas itu sunyi dan dingin. Lampu neon menyinari ruangan dengan cahaya pucat yang menambah suram suasana. Ibu terbaring di ranjang besi dengan selang infus menempel di tangannya. Napasnya pelan, seperti hidupnya tergantung pada seutas benang. Aku duduk di bangku plastik sambil menatap kosong ke lantai. Farida berdiri di sudut ruangan, memeluk tubuhnya sendiri. Seorang perawat menghampiri. "Kami sudah lakukan sebisanya, tapi beliau perlu dibawa ke rumah sakit besar. Ada kemungkinan komplikasi, kerusakan hati sudah parah." "Berapa biaya rujukannya?" Suaraku serak. Perawat itu menatapku iba, lalu menyebut angka yang membuat kepalaku berdenyut. Angka yang seperti paku menghantam dada. 45 juta. "Kalau gak dibawa, bagaimana, Bu?" Farida bertanya dengan suara bergetar. Perawat itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau tidak dibawa malam ini, kemungkinan besar beliau tidak akan bertahan sampai pagi." Waktu berhenti. Farida menunduk. Tubuhnya roboh ke lantai. Aku masih terpaku di kursi, menatap wajah ibu yang semakin pucat. Aku ingin menjerit, ingin marah, tapi suara di tenggorokanku hilang. Semua doa rasanya tak sampai. Semua usaha sia-sia. Aku bangkit. "Farida, tunggu di sini. Aku akan temui Om Darto sekarang." Farida mengangkat wajahnya. "Elisa, tolong jangan." Aku tersenyum getir, menahan tangis yang hampir pecah. Kalau harus menukar diriku untuk nyawa ibu, aku rela. Karena saat semua pintu tertutup, aku hanya bisa membuka yang paling gelap. Aku berbalik dan berjalan keluar dari ruang puskesmas. Malam menyambutku dengan dingin yang menggigit. Hati ini sudah retak. Tapi jika satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibu adalah dengan mengorbankan harga diriku, maka biarlah luka ini jadi milikku seorang. Di sanalah kami bertemu dengan Dr. Darsa, seorang pria tua berwibawa dengan mata tajam namun bersahabat. Usianya mungkin sudah di atas 60. Rambutnya putih hampir seluruhnya, tapi caranya berbicara lembut, seolah tahu bagaimana menenangkan hati yang porak-poranda. Ia memeriksa ibu secara gratis di ruang belakang puskesmas yang sempit, tanpa suara keluhan ataupun tuntutan biaya. Ketika tahu kami tak punya uang untuk membeli obat,
Ia diam-diam menulis sesuatu di secari kertas, menyerahkannya pada perawat, dan berkata, "Berikan semua ini tanpa biaya." Sore itu, ia bahkan mengantar kami pulang dengan mobil tuanya yang berdebu. "Rumah kalian cukup jauh dari pusat desa, ya?" Gumamnya sambil melirik ke arahku melalui kaca spion. Tapi, terasa hangat. Meskipun sederhana. Kami hanya bisa saling pandang, tak tahu harus berkata apa. Dunia yang selama ini menampar kami mendadak memperlihatkan sisi yang lebih lembut. Tapi, entah kenapa, jauh di dasar dada, aku merasa cemas. Apakah ini nyata? Atau terlalu indah untuk dipercaya? Hari-hari berikutnya, Dokter Darsa rutin datang. Ia membawa sembako, obat-obatan, bahkan membayar tagihan listrik yang hampir diputus. "Jangan lihat ini sebagai bantuan," katanya suatu hari sambil menata beberapa bungkus beras dan minyak di dapur. "Aku hanya lelaki tua yang kesepian. Istriku dan anakku meninggal dalam kecelakaan belasan tahun lalu." Ia duduk di bangku bambu, menatap langit-langit rumah kami yang bolong, lalu menoleh padaku dan Farida. "Aku merasa diberi kesempatan kedua untuk punya keluarga." Farida tertunduk. Aku bisa melihat wajahnya mulai mencair. Waktu itu, bahkan aku pun merasa terenyuh. Sosok pria tua yang sendirian, memberi tanpa mengharap kembali, di saat semua orang menutup pintu bagi kami. Apakah ini malaikat yang dikirim Tuhan saat kami nyaris putus harapan? Namun, setiap kali aku menatap mata Dokter Darsa lebih lama, ada sesuatu yang membuatku tidak tenang. Suatu malam, setelah ia pulang, Farida duduk di sebelahku sambil memeluk bantal. "Lis," gumamnya pelan, "apa menurutmu? Dokter Darsa benar-benar tulus?" Aku menatap api kecil di tungku yang mulai redup. Aku gak tahu. Dia baik, terlalu baik. Dan dunia kita, Lis, gak pernah sebaik itu. Aku menoleh. "Kamu takut?" Farida mengangguk. "Iya, aku takut kita sedang dijebak oleh sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah kita bayangkan." Aku menarik napas dalam, menatap kamar ibu yang sudah mulai bisa duduk meski masih lemah. Tapi kalau dia benar-benar tulus, Farida, bukankah kita salah karena mencurigai orang baik? Farida memejamkan mata. Bukan mencurigai, tapi berjaga. Karena luka yang terlalu dalam membuat kita sulit percaya pada siapapun. Bahkan pada kebaikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku tidak bisa tidur. Suara jangkrik, hembusan angin dari sela dinding bambu, dan bayangan wajah Dokter Darsa mengganggu pikiranku. Aku tidak tahu apakah kami sedang diselamatkan, atau sedang ditarik perlahan ke dalam perangkap yang lebih sunyi. Tapi satu hal yang pasti, hidup tak pernah memberi hadiah cuma-cuma. Selalu ada harga yang harus dibayar. Dan mungkin, tagihannya segera datang. Farida mulai sering terlihat melamun. Aku juga. Bahkan saat aku tengah mencuci piring atau menata sayuran di gerobak, pikiranku melayang entah kemana. Kami tahu bantuan yang datang dari Dokter Darsa bukan tanpa maksud. Tapi kami tak tega menolaknya. Kami terlalu lelah untuk bertarung, terlalu takut kehilangan ibu. Setiap malam, suara batuk ibu semakin berat. Kadang sampai terdengar seperti retakan dada yang pecah. Kami saling bergantian menangis dalam diam, tak pernah membicarakannya secara langsung. Tapi kami tahu, waktu ibu semakin sedikit. Suatu malam, saat aku sedang menyelimuti ibu, Farida duduk di ambang pintu, menatap langit penuh bintang. Aku menghampirinya pelan. "Capek, ya?" tanyaku sambil duduk di sampingnya. Ia mengangguk pelan. "Tapi bukan cuma karena kerja. Capek karena nunggu sesuatu yang gak jelas datangnya. Harapan, misalnya." Aku menatap wajahnya dari samping,
Samar diterangi cahaya lampu minyak. "Lis," gumamnya. "Kalau suatu hari Dokter Darsa minta sesuatu yang kita gak sanggup kasih, apa kamu bakal tolak?" Pertanyaan itu menusuk seperti duri halus yang diam-diam tertanam di hati. Aku diam lama sebelum menjawab. "Aku gak tahu, Farida. Aku cuma tahu selama ibu masih hidup, aku rela melakukan apapun." Farida menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Bahkan kalau itu menghancurkan kita." Aku menahan napas. Tapi sebelum bisa menjawab, suara ketukan pelan terdengar dari depan rumah. Tok tok tok. Kami saling pandang. "Siapa malam-malam begini?" Aku membuka pintu perlahan. Di luar, berdiri Dokter Darsa dengan mantel panjang dan payung di tangan. Wajahnya tenang, senyum menggantung di bibirnya. "Maaf mengganggu malam-malam begini," katanya. Aku mengangguk gugup. "Ada apa, Dok?" Ia menatapku dengan sorot yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar hangat, tapi juga mengandung sesuatu yang dingin dan mendalam. "Aku cuma ingin memastikan keadaan ibu kalian. Dan aku bawa sedikit makanan. Aku pikir kalian belum makan malam." Farida berdiri di belakangku. Dia menatapnya. "Terima kasih, Dok," kataku sambil membuka pintu lebih lebar. "Silakan masuk." Ia duduk seperti biasa, di bangku bambu yang mulai retak di sudut dapur. Tapi malam itu, suasananya berbeda. Seperti ada kabut yang menggantung di antara kami. Tak terlihat tapi terasa. "Elisa," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku tahu aku mungkin terlalu sering datang. Tapi, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Ia berhenti sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Farida. "Berdua saja, kalau bisa." Farida langsung berdiri. "Aku cek ibu dulu," katanya cepat, lalu pergi ke kamar. Tinggal aku dan Dokter Darsa dalam hening yang mengganggu. Ia menatapku dalam-dalam. "Elisa, kamu tahu aku menyayangi kalian, kan? Kamu, Farida, dan ibumu. Sejak kehilangan keluargaku, aku tak pernah merasakan kehangatan seperti ini lagi." Aku menggigit bibir. Ada gumpalan aneh di tenggorokanku. Aku hanya ingin meminta satu hal kecil. Aku ingin kamu ikut aku tinggal beberapa hari di rumah. Temani aku, tidak lebih. Aku menatapnya, merasa tubuhku mulai gemetar. "Untuk apa?" tanyaku pelan. "Untuk menenangkan pikiranku yang sepi. Aku tidak akan menyentuhmu, Elisa. Aku bukan pria jahat. Aku hanya butuh teman bicara, seseorang yang bisa membuat rumahku terasa hidup kembali." Aku menarik napas panjang. Kepalaku penuh suara-suara yang bertabrakan. Ini bukan sekadar permintaan tinggal. Ini lebih dari itu. Aku tahu, Farida pasti juga tahu. Tapi, ibu sedang sekarat. Kami butuh obat, butuh biaya, butuh dia. Aku menunduk. "Saya perlu pikirkan dulu, Dok." Ia mengangguk pelan, tersenyum samar. "Aku mengerti. Tapi jangan terlalu lama berpikir, Elisa. Waktu tidak selalu berpihak pada kita." Dan saat ia pamit dan melangkah keluar, aku merasakan sesuatu di dalam diriku roboh sedikit demi sedikit. Apakah ini awal dari kehancuran? Atau satu-satunya jalan keluar dari neraka ini? Farida menghampiriku saat pintu tertutup. Dia minta apa? Aku tak menjawab, tapi air mataku jatuh. Dan itu sudah cukup sebagai jawaban. Ibu kembali ke rumah setelah rawat jalan, tapi tubuhnya semakin lemah. Matanya makin sayu, pipinya kian tirus, dan setiap malam suara napasnya terdengar seperti derit pintu yang aus. Obat generik dari puskesmas tak lagi cukup. Dokter di kota menyarankan rawat inap dan tindakan operasi ringan. Tapi biayanya besar, terlalu besar. 8 juta, minimal, kata perawat itu tanpa ekspresi.
Kalau ditunda, kondisinya bisa memburuk dengan cepat. Aku dan Farida duduk di bangku ruang tunggu rumah sakit, saling menggenggam tangan. Keringat dingin mengalir di pelipisku meski ruangan ber-AC. Dari mana, Lis? Dari mana kita bisa dapat uang segitu? Bisik Farida, suaranya tercekat. Kita gak punya apa-apa lagi. Aku menunduk. Aku tahu jawabannya. Kami sama-sama tahu, tapi tak ada yang berani menyebutkannya duluan. Saat malam turun, kami pulang dengan tubuh letih dan hati compang-camping. Ibu tertidur di tikar, wajahnya pucat dan perutnya mulai mengeras. Kami duduk di dapur, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali angin lewat yang membuat dinding bambu berderit. Farida memecah keheningan lebih dulu. Dia masih nunggu jawabanmu, kan? Aku mengangguk pelan. Kamu mau pergi? Tanyanya lirih. Aku tak langsung menjawab. Lalu, aku nggak tahu, Rah, tapi kalau itu satu-satunya jalan. Farida bangkit berdiri. Matanya merah. Itu bukan jalan, Lis. Itu jurang. Dan kamu akan lompat sendiri ke dalamnya. Terus kita harus gimana? Nonton ibu mati pelan-pelan. Suara kami pecah. Keras. Penuh luka. Ibu menggeliat di dalam kamar. Mungkin terbangun karena teriakan kami. Tapi aku tak peduli. Semua yang kupendam meledak. Selama ini aku kerja dari pagi sampai malam. Keliling jual sayur. Ditolak orang. Dihina. Dilecehkan. Kamu pikir aku gak capek? Tapi tiap kali aku lihat ibu, aku cuma bisa bilang, aku harus tahan. Dan sekarang, ada satu orang yang bisa bantu. Tapi kalian semua malah bilang jangan. Farida menatapku dalam. Wajahnya penuh luka, tapi juga tekad. Karena aku sayang kamu, Lis. Karena aku gak mau kamu dijual atas nama cinta dan pengorbanan. Aku terdiam. Kata-katanya seperti cambuk. Kalau aku yang pergi, gimana? Lanjutnya, kalau aku yang ganti kamu, biar aku yang temani dia. Biar aku yang... Tidak. Potongku keras. Kamu gak akan sanggup. Terus kamu sanggup. Bentaknya balik. Air matanya jatuh. Atau kamu cuma mau semua dosa ini kamu tanggung sendiri biar bisa disebut pahlawan? Aku tercekat. Kata-katanya menusuk tepat di tempat paling lemah dalam hatiku. Aku tak menjawab. Kami hanya berdiri diam, saling menatap di tengah malam yang sunyi dan menyakitkan. Beberapa menit kemudian, Farida mundur. Ia melangkah ke kamar ibu, lalu menutup pintu perlahan. Dan aku duduk sendirian di dapur, menatap bayangan tubuhku di lantai tanah. Dunia terasa begitu sempit, seolah semua cahaya telah padam, dan aku berjalan sendiri di lorong gelap yang tak berujung. Malam itu, aku memejamkan mata, dan membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Malam itu, suara jangkrik bersaing dengan detak jantungku yang tak karuan. Darsa duduk di kursi kayu ruang tamu kami, mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain abu-abu. Ia terlihat lebih seperti tamu kehormatan dibanding pria yang baru saja mengetuk pintu kami dengan tawaran paling getir dalam hidup. Aku dan Farida duduk berseberangan. Di antara kami, ada teh hangat yang tak satu pun disentuh. Lalu, Darsa membuka suara dengan tenang, seolah yang akan ia katakan bukan sesuatu yang akan mengubah hidup kami selamanya. Aku bisa membantu semua biaya pengobatan ibu kalian, operasi, rawat inap, bahkan perawatan setelahnya. Aku juga bisa bantu kalian dari segi ekonomi. Kalau dia menarik napas pelan, kalau salah satu dari kalian bersedia menikah denganku. Suasana tiba-tiba membeku. Aku melihat Farida. Farida melihatku. Tak ada kata yang keluar dari mulut kami. Hanya mata yang berbicara, penuh keterkejutan, ketakutan, dan rasa tak percaya. Saya tahu ini terdengar gila, lanjut Darsa, dengan senyum yang seperti topeng. Tapi saya bukan orang jahat.
Saya cuma kesepian. Istri saya sudah meninggal 5 tahun lalu. Anak saya pun meninggal dalam kecelakaan. Rumah saya sunyi. Hati saya sunyi. Farida berdiri perlahan. Wajahnya pucat pasi. Permisi, Dok. Saya butuh udara. Tanpa menoleh ke arahku, ia melangkah keluar. Aku bisa mendengar langkahnya tergesa di tanah basah. Aku menatap Darsa dengan dada sesak. Kenapa kami, Pak? Ia menatapku lama, lalu berkata pelan. Karena kalian berbeda. Kuat tulus, dan aku ingin seseorang yang bukan hanya menjadi istri, tapi juga menjadi penawar sepi di hari tuaku. Aku mengepalkan tangan di pangkuan. Dengan syarat nyawa ibu kami sebagai taruhan. Darsa tersenyum samar. Anggap saja ini kesepakatan. Tak ada paksaan. Elisa, kalian boleh menolak. Tapi kalau kalian menerimanya, semuanya akan berubah. Malam turun dengan hujan deras. Aku duduk di depan tungku yang mulai padam. Sendirian. Farida belum juga kembali. Sudah hampir 2 jam. Pikiran buruk berkelebatan. Jangan-jangan dia nekat. Atau, aku berdiri, mengambil payung reot dan menyusulnya ke ladang di belakang bukit. Tanah becek dan gelap. Tapi aku tahu tempat dia biasa menyendiri. Farida Aa. Teriakku di tengah deru hujan. Tak ada jawaban. Tapi beberapa meter kemudian, aku melihat sosoknya. Ia terduduk di bawah pohon pisang, basah kuyup, memeluk lututnya sambil menggigil. Rah! Ya Tuhan, kenapa kamu di sini? Aku langsung menghampiri dan memeluknya dari samping. Tubuhnya dingin. Kenapa kamu tinggalin aku sendiri? Tanyaku lirih. Ia menjawab tanpa menoleh. Karena aku gak tahu harus marah ke siapa. Ke Tuhan, ke hidup, atau ke diri sendiri. Tangisnya pecah. Sesenggukan. Suaranya tenggelam dalam gemuruh hujan. Aku benci perasaan ini, Liz. Benci karena sempat terlintas di kepalaku untuk bilang, ya, aku bersedia. Apa aku seburuk itu? Apa aku serendah itu? Aku menggenggam tangannya kuat. Kamu nggak rendah. Kita cuma putus asa. Farida menatapku. Matanya merah. Aku takut kamu yang akan menerimanya. Aku takut lihat kamu menikah dengan pria yang bahkan tak kamu cintai, hanya demi menyelamatkan ibu. Kalau itu satu-satunya jalan, Ra. Lalu bagaimana dengan harga diri kita? Harga diri ibu? Kamu pikir ibu mau hidup karena anaknya dijual atas nama cinta? Aku memejamkan mata. Hujan deras tak bisa menutupi pedihnya kata-kata itu. Terus kita harus bagaimana? Farida, apa kamu punya jawaban yang lebih baik? Apa kamu bisa sulap 8 juta dalam semalam? Farida terdiam. Air matanya mengalir terus. Maaf, Liz. Bisiknya akhirnya. Aku cuma terlalu takut kehilangan kamu. Aku juga takut kehilangan kamu, Ra. Dan lebih dari itu, aku takut kehilangan ibu. Kami saling memeluk di bawah hujan yang membasahi tubuh dan jiwa kami. Saat fajar mulai menyingsing, kami duduk berdampingan di ruang tengah rumah. Ibu masih tertidur. Napasnya berat. Keduanya tangan kami saling menggenggam erat. Kita tunda dulu jawabannya, ucapku. Farida mengangguk. Kita pikirkan bareng-bareng. Apapun yang terjadi, kita tetap satu. Darah dan air mata, gumamku, mengulang kalimat lama. Itu yang bikin kita jadi keluarga. Matahari pagi mulai menerobos dari sela dinding kayu. Tapi sinarnya masih tak mampu menghangatkan hati kami yang sedang digantung di tepi jurang keputusan. Malam-malam kami tak lagi terasa seperti malam. Ia menjadi hutan gelap yang penuh bisikan, jerit,
dan keputusasaan yang menjelma menjadi mimpi buruk. Setiap kali aku menutup mata, suara ibu menggema, memanggil-manggil nama ayah dengan nada rintih, seperti memohon agar dipeluk dari dalam kubur. "Mas, jangan tinggalin aku, Mas." Aku terbangun berkali-kali dengan tubuh berkeringat. Farida pun sama. Ia tidur tak pernah nyenyak. Terkadang aku mendengarnya mengerang dalam tidur, memegangi dadanya. "Sakit dada aku sesak, Lis," katanya suatu malam, menggeliat seperti sedang dicekik mimpi. Aku bangun, menyentuh keningnya. "Kamu demam, Ra. Kamu harus istirahat." Aku nggak bisa istirahat. Mata ini capek. Tapi pikiran terus berlari. Aku takut tidur. Aku takut bangun. Aku takut semuanya. Kami seperti dua kapal karam yang saling menyandarkan tubuh, padahal sama-sama tenggelam. Suatu sore, setelah seharian mendorong gerobak sayur keliling desa, aku pulang dengan tubuh remuk. Nafasku berat, langkahku sempoyongan. Saat membuka pintu dapur, dunia terasa berputar. Pandanganku gelap. Aku muntah. Darah. "Elisa!" Farida menjerit, berlari menghampiriku. "Astaga, kamu muntah darah." Ia memapahku ketikar, menepuk-nepuk pipiku. "Buka mata kamu, Lis. Jangan tidur. Jangan tinggalin aku juga." Aku tak bisa menjawab. Hanya bisa merintih. Lidahku keluh. Aku ingat samar suara tangis Farida, dan suara ibu memanggil dari kamar. "Ada apa? Siapa yang sakit?" Saat aku membuka mata, langit-langit rumah terlihat miring. Farida masih menggenggam tanganku erat. "Aku nggak apa-apa," bisikku akhirnya. "Cuma kecapean sedikit." Farida menggeleng keras. "Nggak bisa kayak gini terus. Kita semua bakal mati pelan-pelan kalau tetap keras kepala." Tangannya gemetar saat menyeka darah dari bibirku. "Kalau begini terus, kita yang duluan pergi sebelum ibu." Malam itu, aku dan Farida duduk bersisian di samping ibu yang tertidur. Napas ibu semakin berat, seperti tercekik rasa sakit yang tak kunjung usai. Kami memandangi wajahnya yang pucat, kurus, tulang pipinya menonjol jelas. "Kamu pikir ibu tahu?" bisik Farida, "tentang tawaran itu?" "Mungkin," jawabku, "tapi dia terlalu bangga untuk mengakuinya." Farida menatapku lama. "Kalau kita menolak, ibu mungkin mati. Kalau kita menerima, mungkin kita yang mati. Pelan-pelan, diikat oleh pernikahan tanpa cinta, tanpa arah." Aku menatap lampu teplok yang berkelip lemah. Apa cinta benar-benar penting kalau satu-satunya orang yang kita cintai akan pergi kalau kita tidak mengorbankan diri? "Jangan ngomong gitu." Suara Farida mulai bergetar. "Jangan paksa aku memilih antara kamu dan ibu. Aku nggak kuat." Aku mengalihkan pandangan, menahan tangis. Tapi air mataku jatuh juga. "Besok pagi, kita ke rumah Pak Darsa," ucapku lirih. Farida menoleh cepat. "Untuk apa?" "Untuk bicara. Untuk minta waktu. Mungkin ada cara lain." "Aku nggak mau menyerah sekarang, Ra. Belum." Farida memelukku erat. "Janji satu hal ya, Lis." "Apa?" "Kalau akhirnya kamu yang menikah dengannya, kamu tetap jadi kakakku, tetap jadi pelindungku. Jangan pernah hilang jadi kamu." Aku tak menjawab, karena bagaimana aku bisa menjanjikan itu, ketika aku sendiri tak yakin apakah aku bisa tetap jadi diriku setelah menyerahkan hidupku demi menyelamatkan satu nyawa yang kami cintai. Malam itu, aku tidur dengan mata terbuka, dan dalam tidur yang dangkal, aku bermimpi. Aku berdiri di lorong rumah sakit yang panjang dan gelap. Di ujung lorong, ibu duduk di kursi roda, menangis sambil mengulurkan tangan padaku. Tapi di belakangku,
Ada pintu terbuka, dengan Pak Darsa berdiri di sana, mengulurkan cincin emas. Lalu tiba-tiba aku menjerit, dan bangun dengan dada sesak, bibir bergetar, dan mata basah. Farida duduk di sebelahku, menatapku dengan ketakutan. Mimpi lagi. Aku mengangguk pelan. Kami berpelukan dalam diam. Di luar, ayam belum berkokok. Tapi malam terasa seperti tidak akan berakhir. Hari-hari kami berubah menjadi barisan penolakan yang tak henti. Kami menyusuri jalan setapak ke koperasi desa, mendatangi balai sosial, mengetuk pintu kantor yayasan keagamaan. Semua dengan satu harapan. Masih adakah secercah bantuan untuk orang miskin seperti kami? Tapi yang kami terima hanya senyum hambar dan kata-kata basi. Kami juga sedang kesulitan dana, kata pegawai koperasi dengan mata menolak menatap kami. Yayasan kami memprioritaskan anak-anak yatim, ujar seorang ustaz dengan suara pelan. Namun matanya penuh penilaian pada pakaian lusuh kami. Panti kami khusus lansia terlantar, bukan pasien dengan keluarga, kata seorang petugas sosial dengan wajah kaku. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka seperti paku yang menghujam ke dada kami. Aku berjalan pulang dengan langkah gontai. Surat-surat penolakan tergenggam erat di tanganku. Semuanya bernada sama. Kami turut prihatin, namun tidak bisa membantu. Farida menungguku di teras, dengan wajah penuh harap. Tapi ketika melihat wajahku, ia langsung tahu jawabannya. Ditolak lagi? Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku hanya mengangguk pelan dan duduk di sampingnya, meletakkan surat-surat itu di pangkuannya. Ia membuka satu persatu, membacanya dengan tangan gemetar. Di akhir surat ketiga, ia tak bisa menahan air matanya. Kenapa susah sekali hidup jadi orang miskin, Lis? Katanya, suaranya pecah. Karena kita cuma angka buat mereka. Jawabku datar, bukan manusia. Malam itu, keadaan ibu memburuk. Kami dikejutkan oleh jeritannya yang tiba-tiba. Sakit kaki ibu. Panas sakit. Mas, tolong aku. Aku dan Farida langsung berlari ke kamar. Tubuh ibu menggeliat lemah. Napasnya tersengal. Ujung kakinya, hitam, menjalar ke betis. Bau menyengat memenuhi ruangan. Infeksi. Farida menjerit. Ya Allah, Lis ini sudah menjalar. Ini bukan sekadar luka, ini bisa membunuhnya. Aku hanya bisa terduduk. Dunia seperti runtuh. Kata-kata dokter kembali terngiang di kepala. Kalau tidak segera ditangani, infeksinya bisa sistemik, bisa fatal. Tanganku gemetar saat memegang tangan ibu yang dingin dan basah oleh keringat. Lis, Farida, jangan bertengkar. Ibu nggak apa-apa. Ibu, cuma kangen bapak kalian. Farida menutup mulutnya, menahan tangis. Aku tak bisa. Air mataku jatuh di punggung tangan ibu. Bu, kami akan cari cara. Kami janji. Ibu jangan pergi dulu. Pagi harinya, Farida memberikanku secarik kertas. Tulisannya tangan sendiri, rapi tapi gemetar. Aku membacanya pelan. Kami dengan berat hati menolak tawaran Bapak Darsa. Terima kasih atas bantuan selama ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Tapi cinta dan pengorbanan tidak bisa dibeli. Kami akan mencari jalan lain. Elisa dan Farida. Aku menatap wajahnya. Kamu yakin? Farida mengangguk, walau matanya masih basah. Kalau harus kehilangan ibu, setidaknya kita masih punya kehormatan. Aku memegang tangannya. Tapi dalam hati, aku tahu keputusan ini seperti menolak oksigen saat tenggelam. Sore itu, kami meletakkan surat di pagar rumah Pak Darsa. Rumah besar itu sunyi. Langit mendung. Angin kencang seperti ikut membaca isi surat itu. Hatiku berat, tapi aku juga merasa bebas, walau sebentar. Namun malamnya, sebuah amplop terselip di pintu kami, tanpa nama pengirim. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Isinya satu surat singkat,
dan 1 bundel uang. Saya menghormati keputusan kalian. Tapi Tuhan bekerja lewat banyak cara. Gunakan ini untuk ibu kalian. Anggap saja dari orang yang pernah merasa sepi, dan sekarang ingin merasa berguna. D. Aku terduduk. Air mata jatuh begitu saja. Farida membaca surat itu dan langsung menutup wajahnya. Apa maksudnya ini, Liz? Apa ini pertolongan? Atau kutukan lain? Aku memandang bundel uang di tanganku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak tahu harus senang atau takut. Karena mungkin ini bukan hanya surat bantuan. Ini adalah surat takdir. Suasana di rumah kayu kami terasa berat seperti mendung tebal yang tak kunjung pergi. Udara sore berhembus dingin, tapi hatiku yang membara seperti terbakar dari dalam. Farida masuk ke kamar dengan langkah gontai. Wajahnya sembab dan mata merah. Aku langsung berdiri, khawatir melihatnya. Ra, apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Dia duduk di ujung tempat tidur, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Liz, aku nggak tahan lagi. Aku sudah capek menghadapi semua ini. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Cerita sama aku, Ra. Farida menunduk, suaranya hampir berbisik. Kalau kau nggak mau, biar aku saja. Aku yang akan menyerah. Aku yang akan menikah dengannya. Kau yang akan menjaga ibu. Kau yang lebih berharga. Dadaku seperti diremas keras. Tidak, Farida. Jangan bicara seperti itu. Air mata menetes di pipiku. Aku menariknya ke pelukan, menggenggamnya erat. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Kita hadapi ini bersama, Ra. Kalau dia ingin salah satu dari kita, dia harus mendapat dua-duanya. Tapi ada satu syarat. Farida menatapku, matanya semburat harap. Apa itu? Aku menarik napas panjang, menahan sesak yang membelit. Tak satu pun dari kita disentuh sebelum ibu sembuh. Aku tidak akan mengorbankan tubuh atau harga diri kita demi janji kosong. Kita tawarkan perjanjian itu hanya untuk melindungi ibu, bukan untuk kita. Farida mengangguk pelan, seolah menemukan kekuatan dari kata-kataku. Aku setuju. Liz, kita harus tegar. Kita punya satu sama lain, dan ibu. Kami saling berpegangan tangan, seperti berjanji untuk bertahan dalam badai yang belum reda. Tiba-tiba suara batuk ibu dari ruang tengah memecah kesunyian. Aku dan Farida berdiri serentak, berjalan perlahan ke kamar ibu. Ibu terbaring lemah, matanya tertutup rapat, namun bibirnya bergerak lirih. Anak-anak, jangan menyerah. Ibu ingin kalian bahagia, meski ibu tak mampu menemani. Farida mengusap air mata di wajah ibu. Ibu, kami takkan menyerah. Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Aku memandang kedua saudara tiriku dengan tatapan tegas. Kita punya mimpi yang harus kita pertahankan, bukan hanya untuk ibu, tapi untuk kita juga. Hati kami bersatu, meskipun pilihan itu menyesakan. Dan malam itu, aku tahu, takdir kami masih jauh dari kata selesai. Malam itu, rumah kami sepi. Hanya suara angin dingin yang menerobos celah jendela kayu yang sudah rapuh. Di ruang tamu kecil, Darsa sudah menunggu dengan wajah serius. Tapi matanya tetap menyimpan kerling tak terduga yang sulit aku pahami. Farida duduk di sofa sambil menatap lantai. Tubuhnya gemetar. Aku menarik napas panjang, berusaha menguatkan diri. Meski jantung berdetak seolah hendak pecah. Kita harus melakukannya demi ibu, kataku lirih. Ini bukan untuk kita, tapi untuknya. Farida mengangkat wajahnya. Air matanya menggenang. Aku takut. Liz, aku takut kehilangan diriku. Takut kehilangan kamu. Aku menggenggam tangannya. Aku juga takut. Tapi kita sudah tak punya pilihan.
Tiba-tiba pintu terbuka perlahan. Seorang ustaz tua masuk membawa Al-Quran. Wajahnya teduh, tapi ada keseriusan yang membuat kami sadar. Ini bukan perkara main-main. Sudah siap, nak? Tanya ustaz itu dengan suara lembut. Aku mengangguk pelan, menelan ludah. Farida hanya mengangguk dengan suara tertahan. Kami duduk bersebelahan, dan ustaz memulai bacaan. Suara ayat-ayat itu bergema lembut memenuhi ruangan kecil, membawa suasana sakral yang bertolak belakang dengan rasa sakit yang kami simpan dalam hati. Elisa, apakah engkau bersedia menerima Farida sebagai istrimu, untuk menjaga dan merawatnya sesuai tuntunan agama? Tanya ustaz itu. Aku menatap ke arah Farida yang menunduk, dan akhirnya mengangguk. Suaraku hampir pecah saat aku menjawab. Saya bersedia, demi ibu saya. Farida mengangkat wajahnya, mata berkilat air mata. Saya juga bersedia. Darsa berdiri di samping kami. Wajahnya tetap tenang tapi matanya penuh perhitungan. Setelah ijab kabul selesai, kami bertiga duduk diam, merasakan kenyataan pahit yang baru saja terpatri dalam hidup kami. Ini bukan pernikahan seperti biasa, ucapku pelan. Kita tidak bisa membiarkan luka ini membekas lebih dalam lagi. Farida menggenggam tanganku. Tapi aku takut. Liz, kalau nanti dia meminta lebih dari janji itu. Aku menggeleng. Kalau itu terjadi, aku tidak akan membiarkanmu sendiri. Kita akan melawan bersama. Darsa tiba-tiba berkata dengan nada tenang tapi dingin. Aku telah berjanji menjaga kalian berdua. Tapi ingat, perjanjian ini mengikat. Ada konsekuensi jika dilanggar. Aku menatapnya tajam. Konsekuensi apapun, kami hadapi bersama. Asal ibu sembuh dulu. Farida menunduk, menahan isak tangis. Aku tidak mau ini jadi akhir dari kami. Malam itu, aku terjaga sepanjang waktu, mendengar detak jam dinding yang begitu berat maknanya. Ada luka yang tak tampak di antara kami, sebuah ikatan rahasia yang menyatukan dan memenjarakan sekaligus. Sementara itu, Farida duduk di pojok kamar, menangis pelan. Apakah kita masih punya masa depan, Liz? Bisiknya. Aku memeluknya erat. Kita hanya bisa berharap, karena aku tak mau kehilanganmu. Bukan sekarang. Hari-hari berikutnya, kehidupan kami seperti berada di ujung pisau. Pernikahan rahasia itu menjadi beban yang kami simpan rapat. Sebuah rahasia gelap di tengah terang harapan untuk ibu. Pindah ke rumah megah di kota seharusnya jadi awal yang lebih baik. Namun, saat kaki kami menginjak lantai marmer yang dingin, aku sadar, kemewahan itu justru menjadi penjara baru. Farida dan aku berdiri di ruang tamu luas, saling bertukar pandang tanpa kata. Suara langkah asisten rumah tangga, Bu Retno, terdengar dari dapur. Matanya seakan menyimpan kritik tajam saat ia lewat di depan kami. Aku menggigit bibir, mencoba tersenyum. Farida, jangan hiraukan mereka. Kita di sini bukan untuk jadi tamu, tapi untuk menjaga ibu. Farida mengangguk, tapi raut wajahnya tetap muram. Tiba-tiba Bu Retno muncul. Wajahnya dingin. Kalau mau bertahan di sini, kalian harus tahu aturan. Jangan coba-coba membuat onar. Pak Tono, sopir yang sedang membersihkan mobil di halaman, menyahut dari jauh dengan nada mengejek. Pemburu harta baru sudah datang, ya? Hati-hati, Bu Retno. Jangan sampai kena tipu. Aku menahan amarah, tapi suaraku keluar pelan. Kami bukan pemburu harta. Kami cuma ingin hidup tenang dan merawat ibu. Tetangga mulai berbisik di balik pagar tinggi. Gosip menyebar cepat seperti api. Itu anak-anaknya Bu Murni, ya? Katanya dapat bantuan besar dari Darsa. Farida menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca.
Mereka melihat kita dengan mata penuh prasangka, seolah kita pencuri kebahagiaan mereka. Aku menggenggam tangannya erat. Kita harus kuat, Ra. Ini hanya ujian lain dari hidup. Namun, dinginnya rumah batu itu terasa menembus kulit, menembus hati kami, mengingatkan bahwa kami masih terperangkap dalam dunia yang tak ramah. Malam itu, aku duduk di dekat jendela besar, menatap kota yang berkilauan jauh di bawah. Tapi semua kilauan itu terasa jauh dan tak berarti. Hatiku bertanya, apakah perjuangan ini akan pernah berakhir? Atau kami hanya akan terus terkoyak oleh dinding-dinding dingin kehidupan? Malam itu, rumah megah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu redup dan bayangan gelap menari di dinding marmer yang dingin. Aku dan Farida berjalan perlahan melewati lorong panjang. Saat tiba-tiba aku ingat sesuatu. Ra, kamu ingat nggak? Ada kamar di ujung koridor yang Darsa selalu kunci dan larang kita masuk. Bisikku pelan. Farida menatapku penuh rasa ingin tahu dan juga ketakutan. Iya, aku tahu. Tapi aku tak berani. Kamu mau lihat? Aku mengangguk pelan. Jantungku berdetak cepat. Aku nggak tahu kenapa. Tapi rasa penasaran ini makin kuat. Kita harus tahu apa yang disembunyikan di sana. Kami berdua beringsut menuju kamar terkunci itu. Kunci itu berkarat, tapi dengan susah payah aku menemukan penjepit kecil di saku dan berhasil membuka gembok itu. Pintu terbuka pelan. Suara engsel berderit membelah keheningan. Dalam kamar itu, bau apek menyergap, debu menebal di sudut-sudut. Di dinding tergantung foto-foto lama ibu kami bersama seorang pria yang tak lain adalah Darsa. Tapi wajah mereka jauh berbeda dari yang kami kenal sekarang. Muda, penuh senyum, penuh cinta. Di atas meja kecil berserakan surat-surat cinta usang, tulisan tangan yang rapi dan penuh rindu. Di pojok ruangan, mainan-mainan anak berserakan, sebuah boneka kecil yang sudah usang dan sebuah bola kecil yang terlihat lusuh. Aku mengangkat sebuah buku harian bersampul merah tua, bertuliskan, Rina, dengan tinta emas pudar. Jantungku berdegup kencang saat membuka halaman pertama. Ini nama ibu dulu. Suara Farida bergetar. Siapa Rina? Kenapa kita baru tahu sekarang? Tiba-tiba suara langkah kaki di luar kamar membuat kami terkejut. Kami buru-buru menutup buku harian itu. Darsa berdiri di ambang pintu. Wajahnya suram dan matanya penuh kemarahan yang tersembunyi. Kalian tak seharusnya masuk ke kamar itu. Suaranya dingin. Aku menatapnya. Kenapa Darsa? Apa yang kau sembunyikan? Farida menggenggam tanganku erat. Siapa Rina sebenarnya? Darsa menunduk, lalu berkata pelan. Dia adalah masa lalu yang aku coba lupakan. Tapi dia bagian dari ibu kalian dan dari semua yang terjadi. Kami saling berpandangan. Kini semua teka-teki mulai terungkap. Tapi luka lama juga menganga lebar. Di sudut kamar yang dingin itu, aku membuka halaman demi halaman buku harian, Rina. Setiap kata seperti pisau yang mengiris-iris hati. Di sana tertulis tentang rahasia lama, tentang cinta terlarang, dan luka yang tak pernah sembuh. Aku mendekati Farida, menyerahkan buku itu dengan tangan gemetar. Baca, Ra, kau harus tahu. Suaraku serak. Farida mengambil buku itu. Matanya membesar membaca kata demi kata. Setelah beberapa saat, ia terdiam. Bibirnya gemetar. Air mata mulai mengalir perlahan. Elisa, kenapa? Kenapa kau sembunyikan ini dari aku? Aku tak mampu menjawab. Tubuhku gemetar. Napasku tersendat. Semua beban selama ini terasa menumpuk sekaligus. Kami memutuskan untuk menghadapi Darsa. Di ruang tamu megah itu, aku berdiri dengan keberanian yang tersisa. Darsa, kau harus jujur pada kami, kataku menahan amarah. Darsa menghela napas panjang. Wajahnya lelah tapi penuh penyesalan. Elisa, aku tak pernah bermaksud menyakiti kalian, katanya pelan.
Ibu kalian, Rina, adalah wanita yang sangat kucintai. Tapi dunia tidak mudah untuk kami. Aku bukan pria baik, dan kau adalah buah dari cinta terlarang itu. Aku terpaku. Rasanya seperti bumi runtuh di bawah kakiku. Jadi, kau bilang aku anak haram? Anak hasil dosa? Suaraku mulai pecah. Farida menangis terseduh. Bagaimana bisa kau menyimpan semua ini? Kami hidup dalam kebohongan. Tangis kami pecah. Dua saudara tiri yang kini menyadari betapa dalam luka yang mengalir di nadi kami. Aku ingin lari dari semua ini. Aku terisak. Tapi kau tahan aku di sini. Farida menggenggam tanganku, menahan aku agar tak pergi. Jangan, Lis. Kita hadapi ini bersama. Sekalipun hatiku hancur. Darsa berdiri terpaku. Menyesal tapi tak mampu menghapus luka yang telah tergores. Malam itu, kami bertiga duduk dalam keheningan yang penuh duka. Luka lama terkuak, dan kami harus belajar menerima bahwa cinta dan pengkhianatan bisa berjalan beriringan. Ruangan rumah sakit itu terasa sunyi, penuh harap sekaligus kecemasan. Darsa membawa ibu kami ke rumah sakit terbaik di kota. Sebuah langkah yang tak pernah kami bayangkan bisa terjadi. Aku dan Farida duduk di bangku tunggu. Hati penuh luka tapi juga ada secercah harapan. Setelah operasi yang menegangkan, ibu akhirnya siuman. Matanya yang lelah berkaca-kaca ketika melihat kami berdiri di sampingnya. Suaranya lirih, nyaris berbisik. Anak-anakku, aku yang salah. Dulu aku lari dari Darsa karena takut. Tapi aku juga menyakiti kalian dengan rahasiaku. Aku menggenggam tangan ibu. Air mata menetes tanpa bisa kuhentikan. Bu, kami tak ingin menyalahkan. Yang penting sekarang ibu sehat. Farida ikut memeluk ibu, suaranya bergetar. Kami juga terluka, Bu, tapi kami di sini untuk ibu. Darsa berdiri di pojok ruangan. Wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah dan penyesalan yang dalam. Beberapa hari kemudian, Darsa mengajak kami duduk bersama di ruang tamu rumah kota yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku ingin menikahi kalian secara resmi, secara hukum, agar semua luka ini punya batas, dan ibu tidak lagi dihantui rasa malu, katanya tegas. Aku menatapnya, napasku tertahan. Aku tidak mau, Darsa. Pernikahan kita yang dulu sudah menyakitiku cukup dalam. Farida hanya menunduk. Tak berani bersuara. Ibu tiba-tiba angkat bicara. Suaranya lembut namun penuh ketegasan. Kadang, luka harus dibingkai agar tak membusuk dan merusak yang lain. Pernikahan ini bukan tentang cinta, tapi tentang menyelamatkan sisa kehormatan kita. Aku menatap ibu. Hatiku bergejolak. Akhirnya, aku mengangguk pelan. Hari pernikahan kedua itu datang. Kami berdiri di hadapan notaris dan saksi. Surat-surat resmi terbit. Tanda tangan kami terukir di atas kertas putih. Kami bukan menikah karena cinta, tapi demi menjaga kehormatan ibu, demi sebuah harapan baru yang mungkin akan datang di masa depan. Saat kami mengucapkan janji, aku merasakan beban di dadaku perlahan terangkat, meski luka lama masih membekas dalam diam. Ini bukan akhir, batinku. Ini permulaan untuk melangkah meski dengan hati yang terluka. Rumah lama itu kini terasa seperti bayangan dari masa lalu yang tak kunjung pergi. Kami kembali dari hiruk-pikuk kota ke ruang sempit berlapis debu dan kenangan. Namun, suasana yang dulu penuh tawa kini berganti dengan keheningan yang mencekam. Darsa tak pernah menyentuh kami lagi. Ia mengunci diri dalam sepi. Setiap malam, aku melihatnya duduk di beranda, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang, seperti mencari jawaban yang tak kunjung datang. Farida berbisik pada malam itu. Suaranya pecah oleh kelelahan dan kesedihan. Elisa, aku merasa kita cuma bayangan di rumah ini. Darsa ada, tapi tak pernah benar-benar hadir. Aku mengangguk. Mataku juga berkaca-kaca. Dia menanggung semua beban ini sendirian.
Tapi dia tak pernah mau membagi rasa sakitnya dengan kita. Suatu malam, aku berani mendekatinya. Duduk di sampingnya di kursi kayu yang berderit. "Pak Darsa," suaraku lirih. Dia menoleh. Wajahnya suram. "Elisa, aku tak pantas dekat dengan kalian. Aku takut lukaku akan melukai kalian lagi." Aku menggenggam tangannya. "Kami sudah terluka, tapi lebih sakit kalau kau terus mengasingkan diri." Dia menghela napas panjang, menatap bintang-bintang. "Malam ini, aku menulis surat-surat yang tak akan pernah aku kirim." Aku penasaran. Untuk siapa surat itu? Darsa tersenyum pahit. Untuk wanita yang dulu kucintai, dan untuk anak-anak yang kuharapkan bisa memaafkanku suatu hari. Di bawah langit malam yang dingin, kami bertiga terdiam. Rumah ini mungkin nisan bagi masa lalu, tapi juga tempat kami berusaha hidup, berusaha memulai kembali meski dengan luka yang dalam. Senja itu menyelimuti rumah tua kami dengan rona jingga yang sendu. Di ruang tamu yang mulai berdebu, kami bertiga duduk dengan suasana berat. Darsa memecah keheningan dengan suara yang penuh tekad. "Aku telah memikirkan banyak hal," ucapnya pelan sambil menatap ke arah kami. "Aku ingin menyerahkan seluruh hartaku untuk membangun sebuah rumah singgah dan klinik gratis di desa kita." Aku terkejut, menatap wajahnya yang serius. "Kenapa tiba-tiba, Pak? Setelah semua yang terjadi?" Farida ikut menatap Darsa. Matanya bercampur antara bingung dan haru. "Apa maksud Bapak sebenarnya?" Darsa menghela napas panjang. Bahunya berguncang menahan beban penyesalan yang selama ini terpendam. "Aku dulu hanya melihat diriku sendiri, mengabaikan kalian, mengabaikan luka yang kulahirkan. Aku takut menjadi pria yang hanya mengambil tanpa pernah memberi kembali. Tapi sekarang, aku ingin menebusnya." Farida suaranya bergetar. "Tapi kenapa harus menyerahkan semua harta itu? Apa ini cara Bapak menebus dosa?" Darsa mengangguk perlahan. "Benar, Ra. Aku ingin orang-orang mengenalku bukan sebagai pria yang merampas kebahagiaan keluarganya, tapi sebagai lelaki yang berusaha memberi meski terlambat." Aku menatapnya. Hati serasa ditusuk. "Lalu, apa rencana Bapak setelah itu?" "Aku akan pindah ke desa. Hidup sederhana. Dekat dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan, bukan hidup dalam kemewahan yang memuakkan ini." Farida menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku takut, Pak. Takut kehilangan Bapak lagi setelah semua ini." Darsa tersenyum kecil. "Aku takkan pergi tanpa pamit. Tapi aku percaya, inilah cara terbaik untuk menata ulang hidupku." Kami berdiam lama, masing-masing tenggelam dalam pikiran yang berputar. Aku melihat keluar jendela. Langit malam mulai gelap dengan bintang-bintang kecil berkelip. "Penebusan yang diam-diam," ucapku pelan. Seperti mengulang kata yang baru saja kupikirkan. Malam itu, kami bertiga berbicara panjang lebar. Tentang kesalahan, tentang harapan, dan tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan masa lalu yang penuh luka. Hari keberangkatan Darsa tiba. Dia mengemas barang-barangnya dengan gerakan pelan dan hati-hati. Aku membantu, tapi air mataku sulit ditahan. "Terima kasih, Pak," ucapku sambil memeluknya erat. "Karena meski terlambat, Bapak masih berani menebus semuanya." Darsa membalas pelukanku dengan lemah. "Jangan lupakan, Elisa, penebusan bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri." Farida ikut memeluknya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Semoga Bapak menemukan kedamaian," katanya lirih. Saat Darsa melangkah pergi, meninggalkan kami dalam keheningan, aku tahu hidup kami akan berubah. Luka lama mungkin tak pernah benar-benar hilang, tapi kami telah membuka pintu untuk harapan baru. Walau perlahan. Sejak Darsa pergi, suasana hati Farida berubah perlahan.
Meski bayang luka masa lalu masih membekas, ada secercah harapan baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Salah satunya datang dari sosok Raffi, seorang pengusaha sayur yang ramah dan sederhana. Suatu sore, di pasar desa, aku melihat Farida duduk termenung di bangku kayu. Raffi mendekatinya dengan senyum hangat. "Farida, kau selalu terlihat lelah. Mau aku bantu bawa daganganmu pulang?" tanya Raffi lembut. Farida menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Terima kasih, Raffi, aku hanya belum terbiasa membuka hati lagi." Raffi duduk di sampingnya. Suaranya penuh pengertian. "Aku paham. Hidup memang tidak mudah. Aku bukan pria sempurna, tapi aku sabar dan mau bertahan bersama perempuan yang kuat." Farida menunduk. Suara seraknya hampir berbisik. "Aku takut terluka lagi." Raffi menggenggam tangannya. "Kau tidak perlu takut. Aku tidak butuh perempuan sempurna. Aku butuh perempuan yang bertahan, yang punya keberanian untuk bangkit setelah jatuh." Mata Farida berkaca-kaca, tapi ada senyum kecil yang mengembang di bibirnya. Sebuah permulaan yang lembut dari luka yang mulai sembuh perlahan. Aku mengamati mereka dari jauh. Hatiku lega melihat adikku mulai menemukan cahaya di ujung lorong gelap. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut ke kamar kecil klinik kami di desa. Suara riang tawa anak-anak terdengar dari luar, menggantikan kesunyian lama yang dulu pernah kami alami. Aku duduk di meja resepsionis, memandangi ibu yang kini sehat dan kuat duduk di kursi tunggu, tersenyum bahagia. Farida masuk dengan wajah berseri-seri, mengenakan pakaian sederhana yang tetap anggun. "Lis, aku tidak percaya kita sampai di sini," ucap Farida pelan, menatapku penuh haru. Aku menggenggam tangannya. "Aku juga, Rah. Semua luka, semua air mata, semua itu tidak sia-sia." Ibu ikut bergabung. Suaranya hangat penuh rasa syukur. "Kalian telah membuatku bangga. Aku melihat masa depan yang cerah di mata kalian." Farida tersenyum. "Ini bukan hanya tentang kita, Bu. Klinik ini akan jadi tempat di mana banyak orang mendapat harapan dan bantuan." Aku mengangguk. Aku selesai kuliah perawat. Ini langkah pertama untuk mewujudkan impian kita. Di luar, desa itu mulai hidup dengan harapan baru. Kami bukan lagi korban keadaan, tapi pejuang yang bangkit dari luka dan kesedihan. Farida menatap langit biru. "Kita berjanji ya, Lis, untuk terus menjaga mimpi ini, bersama." Aku menjawab dengan suara mantap. "Iya, Ra. Ikrar baru kita adalah untuk hidup, bukan hanya bertahan." Kami bertiga saling berpegangan tangan, merasakan kekuatan yang lahir dari luka yang mulai sembuh. Malam itu, kami duduk bersama di teras kecil rumah klinik kami. Angin sepel-sepel membawa aroma tanah basah, mengingatkan pada masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Aku menatap Farida, yang kini tersenyum tulus. "Kau tahu, Ra, kita dulu pernah terperangkap dalam labirin nasib yang gelap dan penuh luka." Farida mengangguk pelan. "Iya, Lis. Pernikahan kita dulu bukan karena cinta, tapi karena luka dan keputusasaan. Tapi lihat kita sekarang hidup dalam cahaya pilihan sendiri." Ibu, yang duduk di sebelah kami, menyeka air matanya. "Darsa, dia bukan lagi bayangan kelam yang membayangi masa lalu kita. Dia adalah pelajaran tentang cinta yang rumit, tentang kesepian yang dalam, dan pengampunan yang tulus." Aku menarik napas panjang, lalu berkata, "Pelajaran itu berat, tapi kini aku mengerti. Cinta tidak selalu tentang kebahagiaan. Kadang ia tentang bagaimana kita mampu memaafkan dan berdamai dengan diri sendiri." Farida tersenyum, menggenggam tanganku erat. "Dan kita sudah berhasil, Lis. Kita memilih hidup, bukan sekadar bertahan." Langit malam semakin gelap.
Tapi dalam hati kami ada cahaya yang tak pernah padam, cahaya harapan, cinta, dan ikrar baru untuk menjalani hidup dengan keberanian dan ketulusan. Kami tahu perjalanan belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, kami melangkah dengan pasti, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang membawa luka menjadi kekuatan.